عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع ما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih dan kajian Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan beradanya kita di tempat ini, Allah berikan kita umur yang panjang, sehat dan afiat, diistiqamahkan di jalan yang diridai oleh Allah sampai nanti kita semua meninggal dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana saya sampaikan tadi ketika menjelang buka puasa bahwa insyaallah malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang itu bisa membatalkan puasa namun kita tidak sadari. Dan ini saya sendiri yang pernah mengalaminya. Jadi dulu waktu di Mesir saya membaca sebuah kitab. Kitabnya ada di sini terjemahannya. Ada di situ saya lihat. Namanya Sahih Fiqh Sunnah. Di dalam kitab itu disebutkan sebuah hadis. Hadisnya benar. Hadisnya ini benar. Apa kata Nabi dalam hadis itu disebutkan, kalau kalian lagi makan dan minum, ya, dan azan sudah dikumandangkan, maka bunyi hadisnya itu begini, falyaqdi hajatahu, maka hendaklah dia menyelesaikan hajatnya. Selesaikan makan dan minummu. Padahal azan sudah berkumandang karena makanan ada di tangannya. Dan saya sempat melakukan itu beberapa kali. Padahal ini hadisnya tidak seperti itu. Inilah pentingnya kita berguru. Mesti ada ulama yang menjelaskan apa maksudnya hadis itu. Kalau berdasarkan zahir hadis, sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, berarti ketika azan subuh nih, kita masih makan dan minum, boleh aja dihabisin dulu apa yang ada di tangan itu. Ternyata ini keliru. Maksudnya tadi itu hadis bahwa Rasulullah mengatakan makan dan minum itu kan dari dulu di zaman Nabi azan itu 2 kali dan sampai sekarang berlaku di Mekah dan Madinah ini. Azan itu berlaku 2 kali. Artinya kalau sudah kamu dengar azan yang pertama, kalau kita pergi umroh, itu kan di Mekah, azan itu anggaplah jam subuh itu jam 4. Maka jam 3 subuh itu udah ada azan. Azan yang dimaksudkan tadi ini, kalau kamu dengar suara azan dan masih ada di tanganmu makanan, maka makan dan minumlah, selesaikan itu makananmu minumanmu. Itu maksudnya, bukan azan subuh. Kalau azan subuh masih makan dan minum pasti batal puasanya. Inilah pentingnya, dan ini pemahaman ini menyebar karena ada kitabnya. Saya ada bukunya di situ. Saya lihat tadi. Dan ini salah dalam memahami hadis. Kenapa? Itu bertentangan dengan ayat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas mengatakan, wa kulu washrabu, kalian silakan makan dan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai datang waktu subuh. Berarti kalau sudah masuk waktu subuh itu tidak boleh lagi makan dan minum. Makanya ulama menafsirkan puasa itu, memberikan definisi tentang puasa. Pengertian puasa adalah al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min azanil fajr, dari azan subuh sampai azan maghrib. Orang kalau masih makan dan minum ketika azan, itu batal puasanya, pasti batal sudah. Jadi saya ini termasuk yang pernah batal puasanya, puasa Ramadan. Tidak tahu apa dulu puasa Ramadan atau puasa Sunnah itu. Kenapa? Karena membaca hadis tersebut. Inilah pentingnya, kita tidak boleh langsung membaca hadis langsung dipraktekkan. Ini kan ada hadisnya begini, belum tentu.
Ada orang yang dia baca hadis, hafal hadis, tapi secara fikih itu tidak benar. Nah, secara fikih dia salah dalam memahami. Nah, karena hadis itu banyak. Terkadang ada satu hadis di sini mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu, bertentangan kelihatannya. Yang bisa mengkomparasikan ini ulama. Bertanyalah kita kepada ulama. Nah, sama kayak kejadian tadi. Jelas-jelas hadisnya bilang kalau kamu makan dan minum sudah datang dan terdengar suara azan, maka selesaikan makan dan minumanmu. Sekarang pertanyaannya, azan yang mana yang dimaksud? Karena kalau kita bilang azan subuh berarti batallah puasa, bertentangan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ayat tentang puasa. Nah, ini salah satu contoh nih kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Makanya ulama dari dulu itu menetapkan ada namanya imsak. Imsak itu maksudnya kita disuruh berhati-hati. Sebaiknya 10 menit sebelum azan jangan lagi ada makan ada minum. Sebaiknya. Nah, tapi seandainya kita terlambat bangun, ini kan 10 menit tuh. Kalau umpamanya waktu subuh jam 5:05, maka dibikin imsak itu jam 5 kurang 5. Kayak hari ini kan? Kan subuh 5:05 kan? Itu dibikin imsaknya 10 menit sebelumnya. Maksudnya tujuannya itu agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita masih makan dan minum, tiba-tiba datang azan. Kalau kita lagi makan tiba-tiba azan batal sudah puasanya itu. Kenapa? Karena orang azan itu nunggu masuk waktu baru azan kan? Kan tidak ada orang yang azan dulu baru waktu masuk. Barulah dia azan ketika sudah bunyi alarm bahwa masuk sudah waktu subuh. Sedangkan dia ini ngikuti azan, selama belum azan dia masih makan masih minum. Batallah puasanya dia itu kalau dia baru berhenti makan ketika azan berkumandang. Dia baru berhenti minum ketika azan berkumandang, karena itu tadi kaidahnya Al-Quran jelas mengatakan makan dan minum kalian sampai masuk waktu fajar, waktu subuh. Dan seluruh ulama-ulama dari zaman dulu mengartikan seperti itu. Yang namanya puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Karena ada hadis yang tadi ini yang dipahami secara langsung tanpa melihat penjelasan ulama, dan itu menyebar, dan saya pernah jadi korbannya. Maka ini yang saya sampaikan nih agar jangan sampai terulang seperti yang pernah saya lakukan dulu. Itu kitabnya, kitab 3 jilid dicetak di mana-mana dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya lihat ada di sini. Yang lainnya bagus, tapi ini salah satu yang menjadi masalah. Banyak yang menyampaikan masalah tersebut. Jadi ingat, ulama dulu sudah membuat ada namanya imsak. Imsak itu dibuat agar jangan sampai kita terjatuh dalam batal puasa tapi tidak sadar. Jadi orang pasti tidak sah puasanya kalau dia masih makan dan minum di waktu azan. Maka ulama membuat itu tadi tuh 10 menit sebelum azan subuh dibikinnya kita diberikan peringatan imsak. Cuma memang ada juga yang keliru. Kalau sudah imsak tidak mau lagi makan dan minum. Itu salah juga. Seandainya ini kita terlambat bangun, baru bangun ketika ada panggilan imsak, minumlah segera, minum aja. Jangan makan, karena kalau makan pasti nanti kalaupun mau makan, makan yang ringan-ringan. Makan jangan banyak-banyak. Udah jelas-jelas imsak masih disiapkan lagi 1 piring makanan. Itu enggak selesai 1 piring udah azan subuh tuh. Kalau sudah ada panggilan imsak, boleh, silakan, masih boleh kita makan, masih boleh minum, karena adanya penetapan waktu imsak itu adalah dalam rangka berhati-hati. Berhati-hati, kehati-hatian saja. Karena yang kita tidak boleh makan dan minum itu kalau sudah azan. Jadi kalau umpamanya kita sudah terlambat, bangun nih pas lagi imsak, maka tandai saja waktu subuh jam berapa, anggaplah jam 5:05. Berarti harus stop, jangan ada lagi proses makan dan minum jam 5:03 mungkin. Jadi masih ada jeda 2 menit untuk membersihkan mulut, untuk bersih-bersih dan sebagainya, baru azan subuh berkumandang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang ingin saya ingatkan yang pertama. Kemudian dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang sudah dari tahun 500 ditulis ini kitab ini. Imam Ghazali hidup di tahun 500. Beliau menuliskan kitab ini, diberi judul Ihya Ulumuddin. Tadi ada yang bertanya, Ustaz, bukannya doa hadis yang mengatakan Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif? Termasuk kitab yang saya baca sekarang ini itu banyak yang menuduh bahwa ini banyak hadis-hadis lemah di dalamnya. Saya sudah sampaikan tadi
hadis lemah itu boleh digunakan. Yang penting tidak diyakini sepenuhnya bahwa ini betul-betul datang dari Nabi. Jadi hadis dhaif itu memang boleh digunakan tapi ada persyaratannya. Tapi bukan berarti dibuang. Tidak boleh dibuang begitu saja. Sama dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada ribuan hadis di dalamnya. Dari dulu ulama sudah mengkoreksi hadis-hadis yang ada di dalam. Yang paling pertama yang mengkoreksi itu namanya Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz itu artinya orang yang hafal lebih dari 200.000 hadis. Dia koreksi hadis-hadisnya yang ada dalam kitab Ihya. Ternyata dari ribuan hadis beliau mengatakan saya tidak menemukan kurang lebih 800 hadis. Jadi 800 hadis ini, kurang lebih 800 hadis ini saya tidak temukan apakah itu hadis atau bukan. Kemudian setelah itu datang lagi ulama setelahnya mengatakan ternyata yang tidak ditemukan oleh Hafiz Al-Iraqi saya menemukannya. Ada kok ini hadis. Karena menurut Hafiz Al-Iraqi sesuai ilmu saya ini bukan hadis. Datang ulama setelah Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan, oh ini hadis, saya temukan dalam kitab hadis. Kemudian datang lagi ulama setelahnya memberikan lagi komentar, oh yang tidak ditemukan oleh ulama tadi saya temukan, ada ternyata hadisnya. Intinya di zaman sekarang ini ada seorang ulama yang meneliti kembali semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan tersisa 20 hadis saja. Dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Imam Ghazali, tersisa 20 hadis saja yang kemungkinannya itu bukan hadis. Bayangkan, inilah pentingnya terus kita belajar. Coba kalau dulu kita mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, berarti ada 800 hadis yang harus dibuang dari ribuan hadis yang dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Datang orang hari ini dengan seenaknya mengatakan, tidak usah kamu baca Ihya Ulumuddin karena penuh dengan hadis lemah. Bahkan ada hadis maudhu'nya. Padahal kalau kita baca ini, ulama dulu dari ratusan tahun lalu udah pernah bilang, siapa yang tidak membaca Ihya maka dia tidak akan hidup. Artinya tidak akan hidup hatinya. Karena dalam Ihya ini beliau memadukan antara fikih dengan bagaimana kita membersihkan hati. Jadi ini yang saya mau sampaikan nih. Kata beliau, puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja. Maka beliau mengatakan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama puasa khas, ya. Puasanya orang yang pertama puasa umum, sawamul awam, puasanya orang awam. Kemudian yang kedua kata beliau wasaumul khusus, puasanya orang yang istimewa. Dan yang ketiga puasanya orang yang istimewanya istimewa. Jadi ada 3 golongan kata beliau itu orang dalam berpuasa. Yang pertama puasa orang awam yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa jadi tidak diterima puasanya. Kenapa? Karena dia yang penting tidak makan, tidak minum dan tidak melanggar yang membatalkan puasa. Maka menurut dia saya udah puasa ini. Tapi kalau kita melihat ke dalam agama, beliau di sini ceritakan nih, ada dalam hadis Nabi, ada 2 orang perempuan yang dia itu sudah lemah sekali. 2 orang ini perempuan nih, udah lemah, udah tidak berdaya, lalu datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh ndak kami ini berbuka? Kami udah tidak sanggup. Tapi apa kata Nabi? Kamu sebelum berbuka, kamu muntahkan apa yang ada dalam perutmu. Dan mereka muntahkan, ternyata yang keluar itu daging busuk, daging dan darah yang keluar dari mulutnya. Apa kata Nabi? Ini orang memang berpuasa sepanjang hari, tapi dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, menahan penyakit hatinya, sehingga akhirnya dia makan bangkai saudaranya sendiri. Inilah yang dia keluarkan. Ini contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali, betapa ada orang yang meskipun dia berpuasa menahan lapar dan haus sepanjang hari, namun ternyata dia itu menurut Allah tidak berpuasa. Maka beliau membagi 3 orang berpuasa itu, puasanya orang awam, puasanya orang khawas, orang yang istimewa, dan khawasul khawas, istimewa di atas istimewa. Kalau yang tadi yang tingkatan tertinggi itu adalah puasanya para nabi. Dia bukan cuma menahan lapar dan haus, dia bukan cuma mencegah
anggota badannya untuk melakukan dosa dan melakukan maksiat, tapi bagaimana hatinya ini tidak ada lagi yang dia ingat kecuali Allah. Nah, kata Imam Ghazali di sini, itu dilakukan oleh para nabi dan orang-orang pilihan dari Allah saja. Tidak banyak yang bisa begitu. Yang harus kita usahakan minimal kita naik ke level yang kedua. Jangan selama-lama hidup kita hanya berpuasa seperti puasanya orang awam, yang bagaimana yang penting dia tidak makan, dia tidak minum. Meskipun ini sudah bagus karena sudah menjalankan perintah Allah, tapi kata Imam Ghazali ada yang lebih penting untuk kita harus mengusahakannya, yaitu naik ke level yang kedua, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Apa kata beliau untuk bisa mendapatkan itu? Beliau mengatakan ada 5 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, gaddul basari wa kaffihi anil ittisa'i fin nazri ila kulli ma yuzammu wa yukrah. Jaga pandangan. Ini yang pertama beliau ingatkan. Jaga pandanganmu. Jadi yang harus berpuasa itu pandangan mata kita juga yang harus berpuasa. Jangan mulut ini tidak makan, tidak minum, tapi mata terbuka lebar ke sana kemari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Lalu beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis laknatullah faman tarakaha khaufan minallahi atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Pandangan itu, kata Rasulullah, itu merupakan panah beracun yang diberikan oleh iblis, laknatullah. Maka barang siapa yang meninggalkan pandangan yang tidak dibenarkan ini karena takut kepada Allah dan dia karena ingin menjaga imannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam hatinya. Kemudian di hadis lain Nabi menyebutkan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan, bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Artinya pahala puasanya bisa jadi hilang. Dia betul menurut hitungan dia dan menurut hitungan manusia dia sudah puasa karena tidak makan, tidak minum, tapi pas dia mau cari pahalanya itu hilang pahala itu. Kenapa? Karena melakukan 5 dosa. Yang pertama dia berbohong. Yang kedua al-ghibatu, dia menceritakan orang lain, menggibahi orang, gosip. Wan namimatu, memprovokasi. Ya, datang ke sini cerita begini, datang ke sini cerita lain lagi, sehingga akhirnya orang bertengkar. Kemudian wal yaminul kaziba, bersumpah palsu. Kemudian yang kelima an-nazru bisyahwah, memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, yang haram untuk dilihat. Ini yang akan menghilangkan pahala puasa. Maka kata beliau, yang pertama, kalau memang puasanya ingin sempurna, ingin baik, ingin meningkat menjadi puasa orang istimewa, maka jagalah pandanganmu. Kemudian yang kedua hifzul lisan, menjaga lidah. Ada orang dia puasa tapi dia tidak mampu jaga lisannya, ngomong sembarangan saja. Semua yang mau dibicara, semua yang mau disampaikan. Itulah tadi contohnya yang saya ceritakan. Ada 2 orang perempuan yang dia sudah tidak mampu lagi, ya, sehingga datang ngadu sama Nabi. Ternyata kata Nabi, ini orang berdua habis menggibah. Kamu menahan dirimu dari makanan yang halal, tapi tidak mampu menahan mulutmu dari memakan bangkai saudaramu. Maka kata Nabi, coba kamu muntah. Begitu dia muntah, ternyata yang keluar adalah bangkai, keluar daging kotoran, daging yang busuk dari dalam perutnya. Kata Nabi, ini orang sanggup untuk tidak makan dan minum, tapi tidak mampu menahan syahwatnya untuk menceritakan orang lain, sehingga dia berpuasa dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram. Apa itu? Dengan bangkai saudaranya. Kemudian kata Nabi lagi, innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wala yajhal. Sesungguhnya puasa itu ibaratnya perisai. Kalau suatu hari engkau berpuasa, maka jangan mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti. Wa ini mur'un qatalahu, kalau seandainya ada orang yang mengganggunya, au syatamahu, atau menghinanya, falyaqul inni shaim, maka dia harus ingatkan dirinya, saya lagi puasa. Jangan dibalas, jangan dilawan. Karena sesungguhnya puasa itu sebenarnya itu menahan kita. Intinya puasa itu adalah pengendalian diri,
Bagaimana mengontrol diri ini agar tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga, kaf'us sam'i anil isgha ila kulli makruh. Kalau tadi dilarang bicara, maka yang sekarang dilarang mendengar. Nah, kenapa? Dia tidak bicara tapi turut mendengarkan pembicaraan yang buruk itu. Maka Nabi mengingatkan, al-muktabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang bergibah dan mendengarkan gibah itu, kedua-duanya berkongsi dalam dosa. Nah, jadi kalau ada orang bergibah, tinggalkan, jangan ikut ngobrol di situ. Saya tidak ngobrol Ustaz, cuma duduk-duduk aja, tapi kan didengarin, dinikmati gitu. Oh iya, diiyakan dalam hati, sama saja kata Nabi. Yang keempat, kaffu baqiyatil jawari anil asami minal yadi war rijli anil makari. Menjaga semua anggota tubuh ini dari segala hal yang bisa merusak puasa. Dan termasuk waqaful batani anis syubhati waqtal iftar, dan menahan perut ini jangan sampai memakan sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya ketika berbuka. Fala makna lis-shaumi wa huwal kaffu anit ta'amil halali summa al-iftara 'alal haram. Maka tidak ada artinya kamu berpuasa menahan diri dari memakan yang halal, tapi ketika buka puasa kamu makan makanan haram. Bagaimana caranya? Itu contohnya adalah ketika berbuka dia makan berlebih-lebihan. Semuanya disantap, apa yang ada di depannya dimakan semua. Padahal kan tujuan puasa itu agar bagaimana bisa mengontrol diri, makan secukupnya, makan sebisanya. Ini kejadian sebelum Ramadan kemarin. Kita kan punya anak santri masih SD, masih kecil-kecil, dilatih puasa. Begitu buka puasa semuanya dihantam. Selesai sholat maghrib pada muntah-muntah semua. Inilah contohnya nih. Ini perlu, kalau tidak diingatkan maka mungkin akan kebiasaan terus seperti itu. Padahal kita ini diajari berpuasa ini untuk betul-betul mengurangi makan, mengurangi minum. Kata Imam Ghazali di tempat yang lain, kalau kita mau dekat kepada Allah, kalau kita mau betul-betul mendekat kepada Allah, maka ada 5 yang harus dikurangi. Pertama, qillatul kalam, qillatut ta'am, wa qillatul kalam, wa qillatul manam, wa qillatul anam. Ayat 4 nih, 4. Ya. Qillatut ta'am, kalau mau betul-betul dekat kepada Allah, qillatut ta'am, kurangi makan. Qillatul kalam, kurangi bicara. Qillatul manam, kurangi tidur. Wa qillatul anam, kurangi berkumpul ngobrol ngalur ngidur dengan sesama manusia. Dan ini keempat-empatnya ini, itu insya Allah bisa didapatkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita pasti otomatis qillatut ta'am, kurang makannya. Asalkan betul-betul mau dikurangi. Karena ada memang yang dia bukan mengurangi makan, cuma memindahkan jadwal makan. Jadi memang tidak makan siang, tapi biasanya pada tarawih makan lagi. Sama aja makan 3 kali sehari juga. Padahal kan disuruh dikurangi makan itu, makanlah secukupnya. Makan yang bisa, karena kalau kita makin banyak makan, nanti akhirnya mengantuk. Kalau mengantuk, akhirnya banyak tidur. Padahal dibilang tadi kurangi makan, kurangi tidur. Bulan Ramadan bisa dilakukan semua ini. Di bulan Ramadan pasti tidur kita kurang. Kita baru selesai ini kayak sekarang nih. Paling cepat mungkin jam 9:30 ya. Di tempat yang lain ada yang bahkan ya, ada di tempat lain itu tarawihnya 1 malam bisa 15 juz dibaca Al-Quran. Ini sekaligus saya sampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, kalau dia membacanya di dalam sholat, itu 1 huruf Allah ganti dengan minimal 100 kebaikan. Kalau dibaca dalam sholat dalam keadaan berdiri, kalau dibaca dalam sholat dalam keadaan duduk, maka 1 hurufnya 50. Dibaca di luar sholat dengan keadaan berwudu, ada wudunya dia membaca, itu minimal balasannya 1 huruf 25. Yang 10 itu yang sering kita dengar adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak ada wudunya. Dia hafal Quran, dia sambil baca Al-Quran itu, maka 1 hurufnya diberi 10, dia tidak ada wudu. Tapi orang yang membacanya dalam sholat, itu 1 hurufnya 100 minimalnya. Jadi semua yang disebutkan itu adalah angka minimal.
Bisa jadi bukan 100, bisa jadi 200, bisa jadi 500, bisa jadi 1000. Makanya di sebagian tempat ada orang di ketika bulan Ramadan seperti ini itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dalam sholatnya. Ada yang sekarang sudah ramai di mana-mana salat tarawih itu satu malam dibacanya 1 juz. Bahkan ada nanti setelah tarawih jam 2 malam bangun lagi untuk tahajud dibaca lagi 1 juz. Jadi ini saya sampaikan, kalau sekarang kita tidak mungkin karena kita ada pekerjaan yang lebih penting. Salat tarawih itu sunnah, tapi pekerjaan kita di sini itu wajib. Kalau kita tidak bekerja kita berdosa. Namun seandainya nanti di saat libur, bolehlah kita mungkin nyari-nyari masjid yang di sana bacaannya lebih panjang. Karena kan kita libur nggak ada kegiatan, tidak banyak kesibukan, maka pergunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini senang beribadah, senang menjalankan ketaatan kepadanya. Karena beda pahalanya, beda sekali. Nabi dalam hadis disebutkan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita seandainya pun tidak bengkak-bengkak kakinya, tapi minimal pernah merasakan bagaimana namanya sholat berlama-lama itu. Tapi sekali lagi jangan di sini, karena di sini kita sedang ada sesuatu yang lebih penting dan lebih wajib untuk dikerjakan. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali, kalau kita ingin betul-betul naik level menjadi puasa orang-orang yang istimewa, maka yang terakhir itu alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaisu yamtali ajawfahu. Ini masih kelanjutan yang tadi. Jangan memperbanyak makan ketika berbuka. Lagi-lagi diulang, jangan memperbanyak makan ketika berbuka, karena meskipun itu halal, dalam hadis disebutkan Nabi pernah menyampaikan ma mala abunu adam wi'an syarrum min batni. Tidak ada sesuatu yang diisi penuh oleh anak manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut ini dalam agama kita diajarkan jangan sampai kepenuhan. Karena kalau kepenuhan, itulah nanti yang akan mengantarkan kita untuk menjadi sasarannya syaitan. Jadi syaitan itu dalam hadis disebutkan oleh Nabi, yajri majrad dam. Dia berjalan di dalam tubuh kita, mengalir sebagaimana mengalirnya darah. Maka ini jalannya syaitan ini harus ditutup. Bagaimana cara menutupinya? Dengan banyak berpuasa, melatih diri untuk berlapar-lapar. Orang yang di hadis lain Imam Ghazali menyebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la nazaru ila malakutis samawat. Andaikan itu syaitan tidak meliputi hati-hati kita semua ini. Jadi syaitan ini ada yang menutupi hati kita ini, sehingga kita ini tidak bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, andaikan syaitan ini tidak mengelilingi tubuh kita, hati kita, maka kita akan melihat. Ini kalau pengajian seperti ini ada malaikat yang hadir. Kita tidak bisa melihat karena ada syaitan yang sudah terlanjur menutupi hati-hati ini. Ada orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah, yang dia sudah berhasil mengalahkan setan-setannya, itu dia bisa menyaksikan malaikat lewat, dia bisa menyaksikan malakutis samawat. Ini kan kerajaan Allah itu ada dua, kerajaannya di bumi dan di langit. Allah yang menjadi pemiliknya semua. Di langit itu makhluk Allah lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi. Sebagaimana di bumi ini ada Ka'bah, di langit juga ada Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat tawaf di situ, sebagaimana di dunia ini ada kita tawaf mengelilingi Ka'bah, maka malaikat pun mengelilingi Baitul Ma'mur untuk bertawaf di situ. Itu kalau kita bersih hatinya, Allah sudah mensucikan kita dan kita bisa mengalahkan syaitan kita. Kita bisa menyaksikan tuh malaikat-malaikat. Malaikat yang datang menghadiri sholat subuh kita bisa lihat. Dan ternyata cara untuk mengalahkan syaitan itu yaitu tadi, dengan jangan membiasakan banyak makan. Belajarlah untuk mengurangi makan, karena dengan mengurangi makan syaitan tidak ada jalan untuk berjalan di dalam diri kita. Itu fungsinya puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Agar berlatih untuk tidak menjadi tempat bermain-mainnya syaitan. Kemudian yang terakhir pesan beliau agar kita betul-betul bisa meningkat menjadi puasa yang istimewa adalah di saat kita berbuka, maka yang ada dalam hati kita itu adalah rasa harap dan khawatir.
Apa maksudnya? Di satu sisi kita berharap pahala dari Allah, sebagaimana yang kita baca ketika berbuka itu, zahabadz dhama, rasa haus sudah hilang, wa batallatil uruq, tenggorokan sudah basah, wa sabatal ajru, dan semoga pahala ditetapkan oleh Allah. Itu harapan kita. Namun pada waktu yang bersamaan kita ini khawatir, jangan-jangan puasa saya tidak diterima. Dan kata Imam Ghazali, semua ketaatan yang kita lakukan mesti ada yang seperti itu. Salat kita ini, begitu selesai salat, Nabi menjanjikan orang yang salat mengisi malam-malam bulan Ramadannya dengan ibadah, maka dia akan dibersihkan dosanya sebagaimana anak bayi yang baru lahir. Itu betul, ada hadisnya begitu. Tapi kita ini di satu sisi selalu bertanya-tanya dalam hati, apa iya salat saya sudah diterima oleh Allah? Jadi kata Imam Ghazali, itu yang harus ada dalam hati kita. Setiap melakukan ketaatan, jangan pernah merasa bangga dengan taat itu, tapi justru kita ini di satu sisi kita senang, alhamdulillah, Allah pilih saya bisa tarawih, Allah pilih saya bisa puasa. Tapi di satu sisi, benar tidak amal saya ini sudah diterima? Karena memang dalam hadis begitu disampaikan, setiap malaikat selesai mencatat semua amal ibadah kita, dia akan melapor kepada Allah. Di antara amal yang dilaporkan, ada yang diambil oleh Allah diterima, dan ada yang kata Allah kembalikan kepada orangnya, lemparkan ke mukanya. Begitu bunyinya dalam hadis. Maka Imam Ghazali menutup nasihatnya dengan mengatakan, semua amal soleh yang kita lakukan itu harus selalu ada kekhawatiran, ya Allah, ini amalku diterima enggak? Maka kenapa harus ada begitu? Agar kita jangan merasa bangga dengan amal. Jangan merasa sombong, saya loh udah ibadah, saya udah begini. Enggak. Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang Sayyidina Umar orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau selalu khawatir. Disebutkan Sayyidina Umar itu ada garis di pipinya begini karena beliau sering menangis. Apa yang dia tangisi? Beliau bertanya-tanya dalam hati, benar enggak saya sudah diterima oleh Allah? Itulah yang harus kita usahakan. Setiap kita melakukan ketaatan mesti ada pertanyaan. Makanya kita selalu tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu selesai bangun Ka'bah, langsung dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu juga kita. Apapun ketaatan yang kita lakukan, segera setelah itu ucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagai bentuk pengakuan kita ini tidak boleh merasa sombong. Atau doa yang dibaca oleh orang yang nanti sudah berada dalam surga, mereka semua mengatakan alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapannya orang yang sudah masuk dalam surga nanti. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami, memberikan kami hidayah, akhirnya kami bisa begini. Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang hebat itu kita, tapi yang hebat karena Allah masih memberikan taufiknya, Allah masih memberikan hidayahnya, dan ini yang kita harus syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi, berikan lagi. Dan sebaik-baik hal yang harus kita syukuri adalah di saat Allah memilih kita berada di barisan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena kata para ulama, kalau kamu mau lihat bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Itu kaidahnya. Berarti kalau kita mau lihat apakah saya disayang oleh Allah, lihatlah kita lagi ngerjakan apa. Kalau kita lagi ngerjakan taat, berarti itu Allah sedang sayang sama kita. Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada kita ini Allah jaga dan Allah tetapkan kepada kita semua. Dan ibadah puasa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi ibadah yang membuat kita, sebagaimana yang saya sampaikan pada kultum tadi subuh, bahwa orang yang mendapatkan Ramadan itu, kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh, maka pahalanya bisa mengalahkan pahalanya orang yang mati syahid. Bahkan kata Nabi, sama seperti langit dan bumi jaraknya, jarak perbedaan pahalanya. Ini nikmat Allah sangat besar kepada kita. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ada kemudahan yang Allah berikan, segera lakukan. Dan terakhir sebagai penutup, salah satu yang melengkapi ibadah puasa Ramadan kita ini adalah kita dilatih untuk bagaimana dunia ini kita jadikan sarana untuk dekat kepada Allah.
Makanya nanti di akhir Ramadan itu kita diajar untuk berzakat, untuk mengeluarkan zakat. Dan sekali lagi saya sampaikan, yang namanya mengeluarkan harta itu perlu dilatih. Karena memang sifat kita manusia ini, wa kanal insanu qatura, kata Allah. Manusia itu pada hakikatnya memang diliputi oleh pelit, rasa pelit, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Kalau kita ini, contohnya ya, tadi kami ngobrol ketika mau buka puasa. Kalau harta yang kita keluarkan itu harta zakat umpamanya ini, zakat yang kita keluarkan masih jutaan, belasan juta, puluhan juta, itu masih rasanya masih gampang. Tapi kalau sampai kita harus berzakat miliaran, mikir ini miliaran kalau dibelikan aset banyak betul yang saya bisa dapat. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa berinfak, bersedekah, maka seberapapun yang dia harus keluarkan itu ringan saja bagi dia. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika Rasulullah ingin berangkat berjihad, beliau bertanya, ya Rasulullah, berapa lagi kekurangannya? Maka beliau yang tanggung semua itu kekurangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai hari ini kalau kita datang ke Madinah, di Madinah itu ada hotel, namanya Hotel Wakaf Utsman. Sayyidina Utsman berwakaf 1400 tahun lalu, sampai sekarang masih Allah jaga wakafnya. Inilah yang dimaksudkan bahwa ada orang-orang yang meninggal, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa puasa lagi, tapi masih dapat. Sayyidina Utsman sampai hari ini masih dapat pahala umroh. Kenapa? Karena wakafnya itu digunakan oleh orang-orang yang umroh sampai hari ini. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, jangan pernah lupa bahwa kita mesti mengeluarkan sebagian harta-harta kita. Pastikan ada harta kita yang sudah menunggu di akhirat nanti. Ada uang-uang kita yang sudah digunakan oleh orang-orang untuk melakukan kebaikan. Saya lihat di sini banyak program, kita mau berbagi sarung, berbagi membangun musola. Jangan biarkan itu selesai dan tidak ada harta kita di sana. Mesti ada uang-uang kita, karena harta sebenarnya manusia itu adalah apa yang diberikan untuk agamanya Allah. Nabi mengatakan, harta yang kalian miliki itu ada 3 kemungkinannya. Yang kalian makan akan menjadi kotoran, yang kalian pakai akan lapuk, rusak, dan yang kalian berikan untuk agama Allah, itulah hartamu yang sebenar-benarnya. Itulah yang akan kita nikmati, yang akan menemani kita dalam perjalanan setelah nanti kita meninggal dan menghadap kepada Allah. Dan ternyata harta yang kita berikan itu sebelum kita meninggal itu insya Allah Allah sudah janji, Allah berikan gantinya. Saya menyaksikan banyak orang yang dia rajin mengeluarkan hartanya, ternyata tidak miskin-miskin juga. Bahkan hartanya makin bertambah, makin banyak. Salah satu yang saya pernah ceritakan, ada salah satu jamaah kami, beliau berwakaf, memberikan wakafnya, dan beliau niatkan begini, ya Allah, nanti kalau saya berwakaf ini, saya ingin umroh sekeluarga. Hanya dalam waktu 2 bulan ke 3 bulan, tanah beliau yang selama ini pengen dijual nggak laku-laku itu langsung laris, dan beliau berangkat umroh. Satu keluarga 11 orang semua berangkat. Dan beliau ceritakan sama saya, Ustadz, saya merasakan sendiri betapa luar biasanya berjuang dan berjihad di jalan Allah. Jadi nanti setiap kita berinfak itu silakan, boleh kita berniat. Nabi pernah mengatakan, da'u mardakum bis sadaqah. Kalau ada orang-orang yang sakit, maka salah satu cara mengobatinya dengan sedekah. Keluarkan sedekah dan niatkan, ya Allah, ini untuk kesembuhan. Dulu ada orang, ini kisah nyata ini. Ada seorang yang sudah kesana kemari berobat, tidak ketemu obatnya. Lalu dia datang menemui seorang ulama. Kata ulama itu, dia luka di lututnya, tidak sembuh-sembuh. Dokter berkali-kali tidak mau, selalu mengalir keluar darah dari lututnya. Kata ulama ini, kamu sekarang pergi cari kampung, yang di kampung itu orang kesulitan air. Lalu kamu usahakan bikin sumur di situ, sehingga orang-orang di kampung itu bisa minum, bisa menikmati, dan bisa merasakan kebaikan dari sumur yang kamu bangun. Dan niatkan untuk kesembuhanmu. Dia lakukan itu, ternyata betul, tanpa dokter, tanpa obat, sembuh. Apa yang menyembuhkannya? Dengan sedekah. Karena Nabi mengatakan begitu, da'u mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan berinfak dan berbagi kepada orang-orang yang ingin dibantu dan ditolong. Ini pesannya Nabi. Maka setiap kita berinfak, kita ingin anak-anak kita cerdas, sukses pendidikannya, sukses sekolahnya, jadi anak soleh, berinfaklah atas nama anak kita. Ya Allah, ini demi anak saya, ini untuk anak saya. Keluarkan harta, maka Allah yang akan mengurusi anak-anak tersebut. Jamaah ini muliakan oleh Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah bimbing kita semua, Allah jaga kita semua, dan Allah berikan kita sehat walafiat, umur yang panjang, dan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang betul-betul bisa mengikuti puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan hati kita menjadi hati yang betul-betul bersih, karena Allah mengingatkan berkali-kali, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak berguna hartamu yang banyak itu, anak-anakmu yang banyak itu, kecuali jika engkau datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka tujuan segala ibadah yang kita lakukan itu, tujuan utamanya adalah agar hati kita bersih. Disuruh kita tarawih agar hati kita bersih, disuruh kita puasa agar hati kita bersih, disuruh kita duduk majelis ilmu agar hati kita bersih. Kalau ternyata semua ibadah yang kita lakukan ternyata tidak mampu membuat kita bisa berhati lapang, maka pertanyakanlah kebaikan yang kita lakukan itu. Jangan-jangan ini kayak iblis dulu itu rajin beribadah, dia sholat, dia sujud kepada Allah, sujud dia. Akhirnya Allah ingin menguji iblis ini, maka disuruhlah diciptakan Nabi Adam, lalu disuruhlah semuanya sujud. Ternyata kelihatanlah belangnya. Apa yang terjadi? Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena kenapa? Karena dia meremehkan Nabi Adam. Apa dia Nabi Adam itu? Dari tanah, saya dari api. Artinya Allah tahu bahwa iblis ini punya penyakit hati. Meskipun tadinya dia ahli ibadah, sholatnya banyak, hebat dia sujud kepada Allah, tapi begitu Allah uji dengan sesuatu yang mungkin remeh bagi dia, ternyata itu yang menjadi kecelakaan dia sampai hari ini. Dia celaka karena tidak mampu memperbaiki dan menjaga hatinya. Jadi pada hakikatnya segala yang kita lakukan ini adalah tujuan akhirnya bagaimana hati kita lapang, hati kita bersih, hati kita, karena itulah yang menjadi pusat perhatian Allah. Saya sampaikan kemarin, setiap malam Allah memilih di antara hamba-hambanya siapa yang akan dinyatakan bebas dari neraka di bulan Ramadan. Itu Allah yang dilihat pertama, isi hati kita. Karena isi hati inilah yang tidak bisa dinilai oleh malaikat. Malaikat itu hanya mencatat kita berdiri sholat. Kita sholat tarawih ini 8 rakaat, tarawihnya 20 rakaat. Malaikat itu yang dicatat. Tapi malaikat tidak tahu ini ikhlas atau tidak, itu tidak tahu malaikat. Yang tahu hanyalah Allah dan orang yang diberitahu oleh Allah. Jadi maka malaikat datang lapor, ya Allah, ini salat tarawihnya hambamu hari ini. Di antaranya ada yang diterima karena Allah tahu ikhlas dia melakukannya, dan ada yang kata Allah kembalikan kepadanya, lemparkan ke mukanya. Kenapa? Karena dia melakukannya, Allah tahu isi hatinya. Jadi isi hati ini yang bisa tahu cuma Allah. Maka inilah yang harus kita selalu usahakan tiap hari. Bagaimana kabar hati saya hari ini? Kata Sufyan As-Sauri, ma alajtu syai'an asyaddu minal qalb. Tidak ada sesuatu yang saya obati, saya usahakan untuk terus menjadi baik melebihi beratnya hati ini. Kenapa? Karena hati ini berubah-ubah. Tipis sekali antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Dan yang mengerti itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita periksa hati kita, dan ini yang menjadi ajarannya Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu menekankan itu. Hatimu perbaiki, dan hati inilah yang menjadi pusat penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita semua, bersihkan hati kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah senantiasa, karena terus berusaha untuk membersihkan hati dengan melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazina wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.